Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa, kembali kita ke fisika dasar. Kali ini kita akan bahas tentang impuls dan perubahan momentum. Apa hubungan impuls dan momentum? Besarnya impuls atau I sama dengan perubahan momentum, dilambangkan pakai delta P. Oke. Formulasi dari pernyataan di atas atau perumusan dari kalimat di atas, I sama dengan delta P. I adalah impuls, delta P-nya adalah perubahan momentum. Impuls kita lambangkan I di sini, sedangkan perubahan momentum adalah delta P. Impuls pada perumusan pada pertemuan di atas, yaitu I sama dengan F dikalikan T. Perubahan momentum sama dengan P2 min P1. P adalah momentum akhir dikurangi momentum awal. Atau kalau kita masukkan ke perumusan, P2 sama dengan massa dikalikan V2, yaitu kecepatan akhir, atau massa dikalikan kecepatan awal V1. Sehingga diperoleh, karena I sama dengan delta P, I-nya adalah F dikalikan T. Kita masukkan ke sini. Delta P kita peroleh M dikalikan V2 min M dikalikan V1. Kita masukkan ini. Oke. Kita cari keterangannya. F adalah gaya, satuannya Newton. T adalah waktu, satuannya sekon. M adalah massa benda, satuannya kilogram. V1 kecepatan awal. V2 adalah kecepatan akhir. Keduanya bersatuan meter per sekon. Oke. Misalkan ini ada bola bermassa M. Kemudian bola ini kita pukul dengan tongkat. Mula-mula sebelum dipukul, kecepatan bola adalah V1. Tongkat di sini timbul gaya F, diberikan gaya F, atau mempunyai gaya sebesar F. Kemudian tongkat itu dipukulkan pada bola, sehingga bola akan bergerak. Kecepatannya berubah menjadi V2. Oke, kita berikan contoh. Seorang pemain baseball sedang memukul bola. Ini contoh orang bermain baseball. Kalau di Indonesia mungkin namanya kasti. Ya, ini. Oke. Kecepatan awal bola bergerak ke kiri mendekati pemain sebesar 5 meter per sekon. Ini ada bola bergerak mendekati pemain. Kecepatannya 5 meter per sekon. Ini kecepatan awalnya. Kemudian gaya tongkat sebesar 100 Newton. Jadi tongkat mendapat gaya dari tangan pemain sebesar 100 Newton. Lama bola menyentuh tongkat 0,2 sekon atau 0,2 detik. T saat ini bersentuhan dengan tongkat itu 0,2 sekon. Setelah bola menyentuh tongkat, bola terpental ke kanan. Nah, seperti itu. Tentukan besar dan arah kecepatan bola saat meninggalkan tongkat. Jika massa bola 0,4 kg. Oke, di sini ditanyakan berapa V2, kecepatan akhirnya berapa. Oke, penyelesaian. Momentum dan impuls merupakan besaran vektor. Untuk vektor arah kanan, nilainya diberi tanda positif. Untuk vektor arah ke kiri, nilainya diberi tanda negatif. Jadi ini cara menghitung vektor atau besaran vektor yang segaris.
Jadi kalau ke kanan itu positif, kalau ke kiri negatif. Apa boleh dibalik? Boleh. Jadi kalau ke kanan kamu buat negatif juga boleh, tetapi ke kirinya harus positif. Kalau ke selatan positif, ke utara negatif. Ini cara menghitung vektor yang segaris. Oke, kita hitung lanjut. V1 5 meter per sekon. Ini 5 meter per sekon. Kita catat data nilainya. Arahnya ke kiri. Ini saya beri kurung ke kiri. Jadi kalau kita datakan atau kita nilaikan V1 min 5 meter per sekon. Dari mana minnya? Yaitu dari arah ke kiri. Untuk vektor arah ke kiri nilainya diberi tanda negatif. Oh, di sini diberi tanda negatif. Oke, kita lanjut. F sama dengan 100 Newton. F sama dengan 100 Newton. Tidak ada tandanya karena positif ditulis. Tidak usah ditulis kalau positif. Jadi, karena F-nya arahnya ke kanan, maka tandanya positif. Tanda positif tidak usah ditulis. Oke, kita lanjut. M 0,4 kg. M positif atau negatif? Tidak ada karena ini besaran skalar massa. Oke. T 0,2 sekon. Negatif atau positif? Waktu bukan besaran vektor. Ini juga skalar. Di massa waktu bukan vektor tapi skalar. Karena arahnya tidak ada. Oke, kita lanjut. Kecepatan bola saat meninggalkan tongkat kita hitung. F dikalikan T dari perumusan di atas tadi sama dengan M dikalikan V2 min M dikalikan V1. Atau dapat kita sederhanakan F dikalikan T, M-nya kita keluarkan, kita beri kurung di sini. Yaitu V2 min V1. Oke, kalau sudah kita masukkan nilainya. F-nya 100, tadi 100. Dikalikan T, T-nya 0,2 sama dengan masanya 0,4. Ini massa 0,4. Kurung V2, V2-nya ditanyakan, kecepatannya yang kecepatan akhirnya ditanyakan. Min V1, V1-nya adalah nih, min 5 meter per sekon. Karena arah kiri tadi. Sehingga supaya tidak membingungkan, saya berikan tanda kurung min 5. Oke, kita hitung. 100 kali 0,2, 20. Ini 0,4 dikalikan V2, 0,4 V2. Min dikalikan min plus. Jadi ini plus. 5 dikalikan 0,4, hasilnya 2. Jadi tanda plus ini berasal dari min dikalikan min. Itu hasilnya plus. Kita lanjutkan. Kalau ini saya pindah ke kiri. Plus 2 saya pindah ke kiri jadi min 2. 20 min 2 sama dengan 0,4 V2. 20 dikurangi 2, 18. Sama dengan 0,4 dikalikan V2. Oke. Kita hitung. V2 sama dengan, kalau ini kita cari V2-nya berarti dipindah ke bawah sini. V2 sama dengan 18 dibagi 0,4. Atau kalau kita hitung dengan kalkulator, ketemunya 18 dibagi 0,4 itu adalah 45. V2 nilainya positif. Berarti kalau positif maka arah gerak V2 ke kanan. Ya, jadi kalau ketemu karena nilainya tidak ada minnya di 45 ini berarti positif. Kalau di sini positif berarti vektor arah ke kanan ini. Jadi kecepatan bola saat meninggalkan tongkat 45 meter per sekon ke kanan. Gitu ya. Oke, kalau sudah kita berikan tugas.
Tugas 41, sebuah bola dalam keadaan diam berada di tanah lapang. Nah, ini bolanya. Kemudian bola itu ditendang oleh pemain sepak bola sehingga bola melambung dengan kecepatan 20 meter per sekon. Lama kaki pemain menyentuh bola 0,4 sekon. Berapa besar gaya otot kaki pemain saat menendang bola jika massa bola 0,5 kg? Mudah-mudahan dapat Anda kerjakan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.